Kita mulai saja ya teman-teman. Ya, Sebelumnya saya izin nggak open cam karena pakai data takutnya nanti nggak stabil. Siap, Kanta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kakanda Miftah. Untuk Kakanda Miftah, saya persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdoa untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami segenap abdi dan hamba-Mu berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diskusi berguna meningkatkan kualitas diri kami, menandatangan kehadirat-Mu, memohon inayah dan maghfirah dari-Mu yang Maha Rahman. Ya Allah, berikanlah petunjuk kebenaran untuk kami jalankan, tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan bekerja. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, kami hanyalah bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karenanya ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan, guna berhasilnya amal yang kami hajatkan. Ya Allah, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami, karena akibatnya kami akan kehilangan kendali. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Bimbinglah kami agar selalu berada pada jalan yang Engkau ridhoi, dan tunjukkanlah kami pedoman dan arah apabila kami salah melangkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Amin. Saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Kakanda Miftah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bergabung di acara malam hari ini. Tak terasa masa pandemi ini sudah berjalan selama 1 tahun. Kita doakan bersama semoga pandemi ini segera dimusnahkan dari muka bumi, terkhusus negara kedaulatan Republik Indonesia. Yang terhormat Ketua Umum HMI Komisariat Kanjuruhan, yang terhormat Kakanda EN selaku pemateri, yang saya hormati para peserta yang hadir pada malam hari ini dimanapun berada, serta rekan-rekan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kanjuruhan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Yang semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agenda kita pada malam hari ini adalah kajian online kewirausahaan dengan tema wirausaha, kuliah, organisasi, kenapa tidak? Kalau kita lihat realitanya, menggabungkan ketiganya ini, yang paling sulit adalah memanajemen waktu, di mana kita sulit untuk memprioritaskan ketiganya. Rata-rata kita nggak bisa fokus dan setengah-setengah di semuanya. Kadang kalau kita berfokus di wirausaha, kuliah, ataupun organisasi kita terbengkalai. Begitupun dengan
organisasi, kadang wirausaha dan kuliah pun yang terbengkalai. Jadi pada malam hari ini fokus agenda pembahasan kita tentang manajemen waktu dan wirausaha atau bisnis apa sih yang bisa dilakukan terkhusus untuk kita mahasiswa, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari pemateri. Kelihatan ya teman-teman? CV pemateri, nama Eeng Heryono SE, panggilan Eeng, tempat lahir Pamekasan, alamat Deltasmas Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, jenjang pendidikan SDN 02, SMP MTS Al-Miftah, SMA MA Mahmuda, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, program studi manajemen, jabatan internal HMI, Departemen Administrasi dan Keuangan HMI Cabang Malang tahun 2015, jabatan eksternal HMI, Ketua BEM FEB Unikama tahun 2011, Presiden Mahasiswa Unikama tahun 2012, Sekjen Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia tahun 2012 sampai 2015, Sekjen Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia tahun 2018 sampai sekarang. Dan yang terakhir owner Gobos. Pendidikan di HMI, LK1 Komisariat Widyagama tahun 2009. Moto hidup, yakin dalam berkarya, ikhlas dalam berjuang. Selanjutnya saya serahkan ke Kakanda Eeng selaku pemateri. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Mas Olga ya. Pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Kanda, jelas. Kedengaran. Halo? Kedengaran Kanda. Oke. Salam untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Ketua Umum HMI Komisariat Kanjuruhan Malang, Universitas PGRI ya, PGRI Kanjuruhan Malang, cabang Malang ya, serta rekan-rekan sehicipta himpunan mahasiswa Islam di lingkungan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, cabang Malang. Semoga senantiasa pertemuan kita pada malam hari ini bisa membawa hikmah, membawa manfaat. Apa yang kita sampaikan nantinya bisa menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat sehingga amin. Tema yang diangkat pada malam hari ini memang saya rasa ada yang lebih pas yang menyampaikannya, tapi karena saya dipercaya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Izin juga saya tidak menggunakan PowerPoint karena kalau katanya itu orang yang biasa menggunakan PowerPoint menyangkut masalah tema kewirausahaan dan organisasi dan lain sebagainya. Dalam tema kegiatan diskusi kita malam hari ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa hari ini teman-teman masuk pada zona di mana masuk pada realita kita berada di 4.0 atau 4.0. Segala sesuatunya di dalam zona saat ini, di zaman saat ini, maka kebanyakan menggunakan teknologi. Kita misal aktivis tahun 65 dengan modal menggepalkan tangan bisa hidup mereka. Akan tetapi di saat ini kita tidak hanya cukup dengan modal hidup mahasiswa atau demonstrasi di lapangan, tidak cukup seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita menambah inovasi kita, kreativitas kita yang pada akhirnya dari setiap individu dari kita itu sendiri mempunyai nilai entrepreneur. Apalagi kalau misalkan kita mengandalkan gaya-gaya senior-senior kita yang angkatan 65, 66, 97, 98,
kita akan makin terkikis hari ini. Jauh sebelumnya demokrasi kita hari ini di Indonesia masih dipertanyakan, apalagi indeks demokrasi kita semakin hari semakin. Sebab itu teman-teman harus mulai bergeser mindsetnya, yang awalnya selalu meneriakkan hidup mahasiswa di jalanan, hari ini bagaimana mengasah kemampuannya menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan mempunyai nilai entrepreneurship. Bukan berarti kita ingin mengajak teman-teman itu pragmatisme seperti yang diajarkan Karl Marx, ya. Tapi realistisnya hari ini, siapa yang ingin bertahan hidup maka harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang tantangan zaman semakin hari semakin jelas dialamatkan kepada kita semua. Kalau kita tidak mampu berinovasi, maka kita akan ketinggalan zaman. Lalu bagaimana solusinya untuk menjadi mahasiswa yang mempunyai nilai entrepreneur? Pertama adalah ada banyak contoh hari ini. Setiap dari kita sebenarnya mempunyai nilai entrepreneur. Di dalam studi apapun yang kita geluti hari ini, di program studi apapun, misal yang pendidikan, yang fakultas ekonomi, yang fakultas teknik, semuanya pada arah akhirnya tujuannya adalah nilai entrepreneur. Contoh sederhananya, dulu kita kalau mau belanja kita harus ke mall. Sekarang udah mempunyai banyak aplikasi. Dulu era sebelum masuknya digitalisasi atau teknologi, Bluebird menguasai dunia taksi. Sekarang sudah tidak harus mempunyai mempunyai alat mobil, bisa sekarang menjadi bos taksi se-Indonesia semacam Grab, Gojek, dan lain sebagainya. Dulu kalau mau mendirikan rumah sakit harus izin ke sana ke sini, harus membuat apoteker, membuat tempat praktek. Sekarang sudah menggunakan aplikasi Halodoc. Dulu kalau misalkan mau belajar harus ikut ke ruang les, bayar bulanan. Sekarang sudah ada yang namanya ruang guru. Lalu bagaimana, peluang apa yang bisa diambil teman-teman dari semua data-data yang sudah ada tersebut? Ya, teman-teman harus mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Apa sih sebenarnya kelebihan yang ada pada diri teman-teman? Oleh karena itu, setelah mengidentifikasi kelebihan atau kemampuan dari kawan-kawan, maka kawan-kawan harus mempunyai rasa percaya diri bahwa kawan-kawan mampu mengaktualisasikan kemampuannya. Berikanlah kesempatan kepada diri kalian sendiri, kepercayaan diri kepada diri kalian untuk bagaimana mampu mengeksekusi setiap ide dan gagasan itu pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh khalayak umum. Hari ini misalkan teman-teman itu kebanyakan terbelenggu atau terpenjara oleh rasa takutnya. Saya punya gagasan ini tidak mampu dieksekusi karena kita rasa takut. Bisa enggak ya apa yang menjadi gagasan saya ini diterima oleh publik? Padahal kalian masih belum mencoba untuk bagaimana mengaktualisasikan. Oleh karena itu saya mengajak, coba setiap ide dan gagasannya dari saat ini, yang kalau mau benar-benar ingin mempunyai jati diri dari satu nilai entrepreneur itu, kalian coba dokumentasikan atau list apa sih bentuk kemampuan saya, kelebihan saya, kekurangan saya di mana. Sehingga dengan seperti itu setelah mampu mengidentifikasinya dengan baik, pada akhirnya teman-teman pada satu titik kesimpulannya saya harus bergerak di bidang ini. Entrepreneur itu penting pada hari ini. Karena salah satu syarat menjadi minimal 7-13%. Hari ini masih berkisar sekitar 3%. Jadi harus ada peran penting dari teman-teman untuk bagaimana memajukan bangsa dan negara melalui entrepreneur. Keilmuan yang lainnya sudah banyak yang menempati ini. Katakanlah sering kita dengar bahwa bisa tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang dan sebagainya. Hari ini yang benar-benar kita butuhkan adalah orang-orang yang bagaimana pejuang-pejuang entrepreneur yang sekiranya nanti mampu memberikan dampak positif
perkembangan yang pesat bagi pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Caranya seperti apa? Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa mengidentifikasi sebaik mungkin, sedetail mungkin, sehingga ketika kalian sudah mengeksekusinya, kalian sudah siap mempresentasikan dengan segala risiko, tantangan yang kita hadapi di khalayak umum. Dengan demikian, teman-teman akan pede, akan mempunyai rasa percaya diri bahwa misal Mas Olga dalam bidang les matematika, tapi dalam konsep seperti misalkan ruang guru, atau yang lainnya dalam bidang fotografer, tapi dalam konsep digitalisasi. Dalam suasana pandemi seperti saat ini memang ada sekitar 20 juta, 2 juta orang yang dirumahkan, sekitar 20 juta yang terancam kehilangan pekerjaan, tapi ada sekitar 40 juta yang peluang usaha yang bisa kita manfaatkan. Teman-teman, kalau kita mengeluh dengan keadaan, tidak mungkin bisa memprediksi-nya. Tapi kalau teman-teman mampu berbuat sesuatu, berkontribusi untuk menjadi bagian dari lokomotif perekonomian bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Memang tidak semudah yang kita bicarakan, yang kita diskusikan untuk memulai sesuatu itu. Tapi kalau kita tidak memulainya, tidak pernah memulainya, maka kita juga tidak akan pernah mengalami kesulitan tersebut. Seseorang intelektual maka harus mampu merumuskan, harus mampu keluar dari zona nyaman, mencari tantangan untuk menemukan sesuatu yang baru. Teorinya adalah yang semester 6, semester 7 ya. Biasanya untuk menyusun skripsi itu kan untuk membantah teori lama dan membuat teori baru, kan seperti itu. Hadirnya teman-teman hari ini dengan keadaan seperti saat ini, kalau mengeluh, karena COVID, karena Corona, kita nggak bergerak seperti apapun, pada akhirnya kalian akan kalah dengan keadaan. Tapi kalau teman-teman mampu membuat terobosan baru dengan keadaan apapun kondisinya, insya Allah teman-teman bisa mempunyai dampak positif. Karena menemukan sesuatu yang baru dan dieksploitasi mempunyai sesuatu yang mempunyai nilai jual. Apapun itu, menjual itu bukan hanya sekedar dengan produk seperti jualan bakso, kue, baju, enggak. Mohon maaf ada sedikit kendala sinyal ya dari Kanda EN. Ya, barusan pokoknya kelab, BFI-nya kelab, saya pakai data aja nih, biar lancar. Oke, nyampe mana barusan? Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Seorang entrepreneur itu bukan hanya jual produk seperti misalkan jualan bakso, gorengan, baju, atau jenis-jenis manufaktur lainnya. Akan tetapi, halo, suara kedengeran nggak, Dek? Ya, Kedengeran, Dengeran Anda. Akan tetapi setiap apa yang menjadi dari gagasan, kalau kita eksploitasi, akan menjadi sebuah entrepreneur. Kenapa demikian? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa entrepreneur itu adalah sesuatu yang tidak membuat segala sesuatunya itu menjadi bernilai, apalagi mempunyai nilai tambah. Tugasnya teman-teman hari ini, kalau misalkan kesulitan banget untuk memulai sesuatu, seperti yang sering saya sampaikan dalam forum-forum lain, bahwa bagaimana cara memulainya, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Kalau misalkan ada sesuatu, teman kita yang jualan bakso misalkan, ya beli dulu baksonya, rasakan dulu.
Kemudian identifikasi apa yang kurang dari bakso ini. Oh, ternyata tempatnya kurang bersih. Atau kalau sistemnya online seperti sekarang ini, bungkusnya kurang rapi. Nah, kalian menunya yang lain nggak usah diubah, nggak apa-apa, tapi perbaiki dalam bungkus. Sehingga itu di pinggir jalan itu harganya 3.000, tapi kalau dibungkus ditambah es, harga es berapa sih kan gitu kan, ditambah es sedikit, dimodalin dikit dengan pakai blender dan lain sebagainya, harganya udah 12.000. Berapa nilai tambah tersebut? Nah, itu salah satu contoh dan lain-lainnya. Oke, kalau misalkan kita nggak mempunyai suatu modal sama sekali gitu, hari ini bicara modal itu memang modal adalah bagian yang terpenting dari sebuah usaha, tetapi modal bukan segalanya untuk menentukan orang itu bisa mempunyai usaha atau enggak. Contohnya, kalau misalkan kita memang benar-benar niat untuk memulai sesuatu usaha, tidak harus kita berpatokan betul pada takut dengan tidak punyanya modal. Bagaimana teman-teman nantinya memulai usaha menjadi reseller atau menjadi penyambungnya antara produk dan kebutuhan gitu kan. Nah, misalkan di Kanjuruhan membutuhkan tambahan proyektor misalkan, atau ditambah butuh kursi, teman-teman tinggal cari mana orang yang menyediakan proyektor atau kursi, sehingga nanti di situ carilah nilai selisihnya. Kalau dari penjualnya harganya 7.000 atau 700.000, teman-teman tinggal jual antara di atasnya itu 750, 800, bahkan 1 juta. Di situlah nggak usah pakai modal, kita hanya menggunakan reseller seperti itu. Intinya adalah memulai usaha itu, kalau katanya Bob Sadino itu tidak bisa kita bicarakan secara teori. Usaha apa yang paling bagus itu adalah usaha yang mampu dilaksanakan. Usaha yang mampu hari ini punya keinginan untuk memulai usaha, tapi besoknya langsung dieksekusi. Kalau hanya didiskusikan, maka selama itu pula lah kita tidak akan pernah mempunyai sebuah usaha. Usaha apa aja, teman-teman harus benar-benar berani untuk memulainya. Itu yang paling penting poinnya, karena tidak sedikit yang kadang dianggap tidak layak ada di pasar itu ternyata ada di pasar. Dan anehnya, walaupun kita anggap tidak layak, ketika ditawarkan ke masyarakat, ke konsumen, ternyata laku. Nah, dari diterimanya oleh pasar itu, maka nantinya akan memberikan dampak penghasilan baik bagi kita sendiri maupun masyarakat sekitar. Karena kita masih mahasiswa, lalu bagaimana caranya untuk mengatur waktu itu? Sekarang serba mudah ya, beda dengan zaman saya dulu waktu zaman saya kuliah. Kalau zaman saya kuliah dulu itu untuk mengeksekusi sesuatu itu tidak ditunjang oleh Android yang serba mudah seperti saat ini. Dulu kalau zaman saya masih zaman kuliah itu, kalau misalnya ngerjakan tugas aja itu harus ke warnet. Ya, kalau sekarang kan teman-teman sudah ada di HP-nya masing-masing. Jadi tidak ada alasan apapun untuk bagaimana teman-teman merasa terhambat, semuanya bisa jalan. Organisasi jalan, kuliah jalan, dan usaha juga jalan. Saya pernah tertarik dengan diskusi yang pernah ditanyakan di Mata Najwa dulu. Ketika Najwa Shihab ditanya, mana yang lebih bagus antara karir atau ibu rumah tangga? Tegas Najwa Shihab menjawab bahwa jangan pertanyakan lagi hal seperti itu. Karena sebagai seorang wanita, maka takdirnya adalah dia sebagai ibu rumah tangga. Tetapi sebagai orang yang punya intelektual, dia harus mampu mengeksploitasi kemampuannya, mempunyai gagasan yang bisa diterima oleh banyak orang, sehingga keduanya harus mampu berjalan seiring. Dan buktinya beliau bisa. Kalau beliaunya bisa, kenapa teman-teman yang hari ini misalkan ditunjang dengan segala kemudahan, tidak mencobanya untuk segala hal yang sesuatu yang ada di depan mata kita bisa dieksekusinya dengan sebaik mungkin. Lalu bagaimana dalam ilmu manajemen, kalau yang fakultas ekonomi, jurusan manajemen itu diajarin sih. Ada yang namanya manajemen waktu, manajemen risiko, manajemen operasional. 3 hal ini penting.
kunci utamanya kita menjadi individu atau bermasyarakat itu adalah 3 hal ini. Manajemen waktu, manajemen operasional, dan manajemen manajemen waktu, manajemen operasional, karena hal inilah yang pada akhirnya akan membuat teman-teman sesuai dengan fungsi organisasi yang sering kali kita dengar itu POAK gitu kan, planning, organizing, actuating, dan controlling, seperti itu. Jadi mulai hari ini jangan teman-teman hanya mengandalkan karena saya jurusan misalkan jurusan pendidikan geografi hanya fokus pada pendidikan geografi. Tapi teman-teman harus mengasah kemampuan-kemampuan yang lain, karena yang jurusan geografi saja itu di semua universitas hampir ada. Atau misalkan bukan hanya 1 orang, ada 1000 orang. Sementara kalau kita bicara tentang peluang kerja dalam satu sekolah misalkan, satu ruang kelas misalkan, yang dibutuhkan guru geografi yang dibutuhkan seorang saja, tapi yang melamarnya itu ada ratusan. Saya punya pengalaman dalam dunia usaha. Kebetulan kemarin saya ikut kerja salah satu perusahaan yang ada di naungan saya itu kerjasama dengan Trans Studio. Yang dibutuhkan itu hanya 20 orang, yang daftar itu 20.000. Jadi berapa banding berapa itu kan. Jadi kalau teman-teman berpatokan kerja, saya lulus lamar kerja, maka kalian persen untuk kalian itu bisa diterima. Padahal dalam dunia usaha itu, dalam dunia kerja itu bukan hanya skill yang dibutuhkan, bagaimana penampilan apa yang kurang, dan seperti itu. Sehingga dengan demikian kalian pada akhirnya mempunyai skill-skill khusus, skill-skill tambahan yang bisa ketika satu skill tidak bisa mampu dieksploitasi menjadi nilai entrepreneur, barangkali masih ada skill yang lain yang pada akhirnya mempunyai nilai entrepreneur. Karena apa? Menjadi pengusaha itu bukan hanya dengan modal kita kemauan, tapi ada keterampilan. Ada misalkan ada jenis usaha itu sesuai dengan passion, ada jenis usaha itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Tinggal teman-teman pilih. Hari ini kalau kita misalkan, kalau saran saya itu sesuai pasar aja, lebih mudah eksekusinya, lebih mudah modalnya, kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman benar-benar ingin menggeluti, misalkan yang fotografer ingin membuka wedding organizer misalkan dan lain sebagainya, ya silakan. Tapi kan musiman. Kalau ada orang nikah baru atau ada wisuda baru ada yang pesan. Tapi kalau sesuai kebutuhan, walaupun hari ini memang pelanggannya agak tentatif, harus mencari ke sana kemari lagi, harus tanya dulu ada nggak barang ini. Ya itu resikonya. Akan tetapi itu lebih bagus bagi sebagai pembisnis pemula. Contoh sederhananya bagaimana dulu ketika pendiri Alfamart ya. Pendiri Alfamart itu zaman 85 sampai 95 sampai 88 puncaknya, ya kan? Yang awalnya kiosnya sampai terbakar, punya mindset sehingga sekarang menjadi salah satu jenis usaha wiralaba yang luar biasa besarnya di negeri ini, yang kekayaannya hampir berapa triliun hari ini. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Oh, Mas Eng, bagaimana jenis usahanya? Saya sebenarnya masih sama dengan kalian. Sama ruang lingkupnya kalau kalian berinteraksi hari ini dengan teman-teman pedagang pasar, pedagang yang ada di sekitar kampus, saya sekarang interaksinya berbeda. Interaksinya dengan lintas pengusaha. Lintas usaha apapun, mulai yang dari kecil-kecilan maupun yang kelas elit sekalipun. Beberapa tahun yang lalu saya pernah bertamu ke rumahnya salah satu orang terkaya di Indonesia, Bapak Khairul Tanjung, yang dijuluki
si anak singkong. Pesan beliau itu adalah ketika menyampaikan pesan-pesan kepada kita yang bertamu ke rumah beliau, yang penting intinya adalah kalian bergelut dalam usaha itu mempunyai nilai kegigihan, semangat, dan tidak punya rasa malu. Ya, artinya tidak sungkan dalam bahasa Jawanya, tidak punya rasa sungkan. Menawarkan sesuatu baik kepada teman ataupun kepada orang lain itu jangan sungkan. Karena rasa sungkan itulah yang akan menghambat kita untuk menjadi pengusaha yang profesional atau pengusaha yang bisa nantinya naik pangkat, naik tingkat. Sudah banyak contoh-contoh baik dalam film, dalam dunia biografi, bagaimana seorang marketing yang orang awalnya tidak mempunyai kelengkapan fisik, disabilitas, tapi dia mempunyai nilai keunggulan dalam bidang marketing. Bagaimana orang yang awalnya tidak punya usaha, tapi dia pada akhirnya mempunyai usaha. Itu sudah banyak contohnya. Sekarang ya tunggu dari kawan-kawan, khususnya bagi kader HMI Komisariat Kanjuruhan ini. Kenapa demikian? Generasi saya di kampus sudah selesai, sudah hampir udah selesai. Generasi kalian, artinya saya sudah masuk dalam masa transisi sekarang antara muda, antara remaja dan tua dan seperti itu. Kalau kalian masih fighter betul, masih dalam masa-masa yang dirindukan oleh semua orang gitu kan. Kalau kalian tidak mampu mengidentifikasi atau mengaktualisasi kemampuan kalian mulai hari ini, kalian akan ya setidaknya mempunyai nasib yang pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Kalau katanya ke mantan ketua ini, mantan bendum HMI itu yang sekarang menjadi DKBM, Bang Bahlil, kalian untuk menjadi pengusaha itu, untuk menjadi orang sukses itu harus mempunyai satu by design, by nasab, atau by nasib gitu kan. Kalian tinggal pilih. Kalau orang tua kalian kaya, kalian sudah by nasib jadi orang kaya. By nasab, kalian menjadi orang kaya. Tapi kalau kalian tidak mempunyai orang tua yang kaya, barangkali menempuh jalur by nasib. Ikutlah undian, apalah gitu kan. Jackpot, dapat jackpot, pada akhirnya kalian mendapatkan jackpot menjadi orang kaya. Tapi yang terbaik sebagai kaum intelektual adalah kalian harus mampu menjadi mahasiswa yang sukses dengan by design. Desain, hari ini buatlah kurva, buatlah tabel, buatlah kurva untuk per tahunnya atau per bulannya atau per semesternya di dinding-dinding kamar kalian. Semester ini saya harus punya apa, harus berbuat apa. Sehingga pada akhirnya kalau kalian pada akhir semester setelah sarjana, setelah lulus dinyatakan wisuda, semuanya tidak mampu dieksekusi dengan baik, maka kalian harus merevitalisasi kembali apa yang salah dari perjalanan saya. Tapi kalaupun itu sudah benar, maka kalian pulang dengan menyandang gelar sarjana dan kemudian kalian dengan berdiri tegak mampu merekrut tenaga kerja. Saran saya jangan pasang mindset hari ini melamar pekerjaan setelah lulus. Jangan dulu. Itu taruh dalam kategori paling belakang lah, paling bawah. Usahakan hari ini bagaimana kalian mempunyai mindset untuk menciptakan lapangan kerja menjadi pengusaha. Ya itu tadi, karena angkatan kerja hari ini ada sekitar 6 juta sampai 7 juta. Kalian bersaing, setiap orang itu bersaing antara 1 juta sampai antara 6 juta sampai 7 juta orang. Jadi lawan kalian itu 6 juta sampai 7 juta orang. Nah, kalau kalian hanya skillnya biasa-biasa saja, bisa saja kalian hanya banyak menghabiskan uang dalam ngeprint lamaran kerja, membeli materai, biaya transportasi ke sana kemari mencari kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang siap membuka lowongan pekerjaan. Tapi kalau kalian hari ini sudah mindsetnya mempunyai usaha, menciptakan lapangan kerja, maka kalian hari ini keluarlah dari zona nyaman dan biasakan diri untuk bagaimana mencari inovasi. Saya tidak menekankan kalian untuk harus berbisnis dalam bidang barang atau lain sebagainya. Dengan jasa-jasa pemikiran kalian barangkali insya Allah ada nilai-nilai entrepreneur.
Mahasiswa adalah tempatnya kreativitas, karena di dalam mahasiswa lahir banyak gagasan dan inovasi-inovasi. Cuma sayangnya kadang teman-teman mahasiswa lamban dalam eksekusinya. Coba ubah gaya itu yang awalnya lamban menjadi cepat. Kalau katanya Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata itu kan gerak cepat agar kalian menjadi pemenang. Karena apalagi kita sebentar lagi akan masuk pada yang namanya golden era. Atau hari ini kita sudah masuk dengan golden era. Kita ini akan mengalami bonus demografi atau kita akan menjadi ancaman demografi. Terserah kalian. Kalau kita mau jadi bonus demografi, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar. Tapi kalau kita tidak mampu membuat inovasi dan kreativitas, pada akhirnya bangsa ini akan menjadi ancaman demografi. Karena terlalu banyak pengangguran-pengangguran yang tidak bisa ditampung dalam dunia usaha, lapangan pekerjaan tidak bisa menampungnya, ya akhirnya kriminalitas di mana-mana, dan itu yang tidak kita inginkan bersama. Mari kita menjadi bagian dari pahlawan negeri ini dengan jalur-jalur, kalau dulu orang-orang tua kita dengan mengusir penjajah, kalau hari ini dengan cara berwirausaha. Karena semakin maju perekonomian bangsa, maka semakin baik pola kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Faktor utama kan hari ini adalah faktor ekonomi. Banyak orang berselisih karena banyak faktor ekonomi, walaupun di sisi lain ada yang namanya faktor ideologi. Tapi kalau ekonominya sudah mapan, insya Allah yang lain-lain itu akan lebih baik dalam segi tindakan apapun. Mungkin itu sebagai pengantar. Selebihnya teman-teman silakan, kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, ayo kita diskusi. Jangan anggap semua yang saya ini katakan itu benar, apa yang saya sampaikan itu benar, enggak. Kalian nanti boleh cross check, boleh cari referensi yang lain sehingga nantinya mempunyai nilai pembanding. Apa yang saya sampaikan tadi bukan semata-mata hanya memperindah dalam diskusi ini, tapi itu kebanyakan dari pengalaman baik saya secara pribadi maupun dari hasil interaksi saya dengan beberapa banyak tokoh ataupun dari literatur buku-buku yang pernah saya baca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kakak Daeng. Dari teman-teman, jika ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan terkait topik pada malam hari ini, saya persilakan. Jika ada kendala jaringan, bisa bertanya di kolom chat ya. Izin tanya moderator. Siap, silakan. Nama dan asal ya, perkenalkan dulu. Siap kedengeran ya? Siap kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Udi Hamzah, asal dari Madura. Pertama-tama saya mau tanya begini. Kebetulan judulnya itu kan tema kita itu wirausaha, kuliah, kemudian organisasi. Kenapa tidak begitu kan? Yang pertama saya tanyakan, apa dalam 3 poin itu ada yang harus kita korbankan begitu? Kalau misalnya kita mau fokus di kuliah, apakah di organisasi atau di wirausaha ada yang harus dikorbankan? Pertama itu. Kedua, saya mau mau cerita sedikit, karena dari semester 1 saya mencoba wirausaha begitu kan. Mau fokus di wirausaha itu ternyata kita itu terhambat. Ini pribadi saya ya, maksudnya kita terhambat kalau tidak kuliah ya di organisasi, karena kebetulan kita ini kan juga aktif di organisasi. Artinya dalam pengalaman saya itu, dalam perjalanan wirausaha selama 3 tahun ini, ada yang harus kemudian kita lepaskan dulu. Artinya kita korbankan dulu sebentar, kemudian kita baru fokus di antara kuliah dan organisasi. Kemudian di 3 poin itu, artinya harus ada satu yang kehilangan. Kira-kira begitu, Pak Moderator.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kakanda EEK langsung dijawab saja untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus dan itu pernah saya alami dulu deh selama saya jadi mahasiswa. Begini, saran saya yang pertama adalah hanya orang sibuk yang bisa mampu menyelesaikan banyak masalah. Kalau kalian hanya mengfokus misalkan pada satu titik, kuliah itu jam berapa sih? Sampai jam berapa gitu? Paling tidak belajarnya malam, kalaupun ditambah belajar gitu kan. Saya juga pernah jadi mahasiswa kok. Apalagi kalau bicara aktivis, tinggal tinggal lihat kurikulum PT saya tadi itu, biar saya nggak terkesan mengada-ngada kan seperti itu. Artinya kalau memang serius ingin membuat terobosan atau memanfaatkan waktu yang sudah ada, yang kita punya, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik juga. Memang saya tidak etis kalau saya bicara karena saya kuliah dulu, bukan berarti saya mengorbankan salah satunya. Saya hampir 5 tahun lebih ya, 5 tahun ya kuliah di Kanjuruhan itu. Tapi karena itu dulu kenapa saya tunda? Tapi ada satu organisasi yang mensyaratkan itu tidak boleh selama ngejabat itu tidak boleh selesai sempurna, tidak boleh wisuda terlebih dahulu sebelum masa jabatan berakhir. Sehingga ketika saya sudah selesai sidang LPJ-an satu organisasi tersebut, saya langsung menyelesaikan kuliah saya dan alhamdulillah selesai. Artinya maksud saya adalah kalau teman-teman ingin benar-benar fokus memanfaatkan waktu yang kita punya, insya Allah teman-teman akan mampu melewati semua tantangan-tantangan tersebut. Semua yang kita anggap itu menghambat bagi kita. Organisasi itu jadikan hobi. Ya namanya hobi, walaupun ngantuk, ya tetap akan dijalankan. Kuliah itu jadikan kewajiban. Namanya wajib kan dosa kalau nggak dijalankan kan seperti itu. Sehingga kalau sudah mindsetnya seperti itu, insya Allah akan jalan semuanya. Apalagi tambah hari ini wirausaha sebagai masa depan, ya kan? Apalagi punya mindset seperti itu, insya Allah makin semuanya ada kemauan, ada kewajiban, ada hobi. Kombinasi ketiganya ini, udah keren kalian nantinya. Kalian akan menjadi seorang pengusaha yang ilmuwan. Kalian menjadi orang pengusaha yang organisatoris. Karena banyak hari ini, banyak pengusaha, contohnya di Malang lah. Di Malang itu ada yang namanya pengusaha bakso Cakman. Kalau nggak salah dulu itu pernah ngisi di acara seminar di FEB waktu saya jadi gubernur BEM. Mohon maaf kalau nggak salah itu bilang nggak sampai lulus SMA. Tapi cabangnya di mana-mana gitu kan. Pada akhirnya dia butuh yang namanya bagaimana mengorganisir usahanya. Karena organisir usaha itu semakin banyak karena usahanya diterima oleh publik, oleh pasar, maka cabangnya di mana-mana. Nah, kalau dia nggak punya ilmu, nggak bersanding dengan ilmuwan, dengan orang yang punya metode keilmuan bisnis wiralaba, dia akan kewalahan. Makanya dia merekrut orang-orang yang mempunyai ilmu wiralaba kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman hari ini dari contoh Cak Mantap tersebut, misalkan punya ilmu organisasinya, bagaimana mengelola bisnis wiralabanya, dan bagaimana mekanisme pasar mengawal bisnis wiralaba, punya ilmunya, punya ilmu organisasinya, dan punya jenis usahanya. Itu adalah satu orang multifungsi kan seperti itu. Sekali lagi, jangan jadikan hambatan. Jangan jadikan hambatan. Memang tidak mudah menjalankan, karena kita masih muda, banyak tantangan. Selain kita main game, barangkali di waktu kita banyak dihabiskan main game, Mobile Legends, atau kalau zaman saya dulu itu PlayStation ya, PS2, PS3, ada lagi yang namanya anak muda biasanya pacaran gitu. Itu yang banyak sebenarnya menghabiskan waktu. Game dan PlayStation dan pacaran dan seperti itu. Bagaimana kalau kita memangkas waktu duanya ini? Saya nggak menyuruh kalian berhenti untuk main game, berhenti berpacaran, karena itu adalah bagian dari seni kalian menjadi anak muda kan. Tapi
kurangi gitu waktunya untuk berduaan lah, atau main gamenya lah dikurangi untuk dihabiskan kepada bekal kalian baik di dalam keilmuan, keorganisasian, pendidikan, keorganisasian maupun kewirausahaannya. Nah, sehingga dengan seperti itu kalian akan menjadi pemenang pada akhirnya. Saya berharap kalian semua pada akhirnya mempunyai nilai-nilai entrepreneur sehingga lulusan kader himpunan mahasiswa Islam ini, HMI Kanjuruhan ini bisa setelah lulus mempunyai identitas yang bisa membanggakan baik bagi dirinya maupun kepada sekitarnya, khususnya kepada kedua orang tua dan keluarga besarnya. Ini itu ya jawaban singkat saya kepada saudara yang bertanya barusan. Jadi jangan patah semangat, jangan jadikan beban, karena hanya orang sibuk yang bisa mampu menyelesaikan banyak masalah. Itu quote saya kepada kamu malam hari ini. Ya, Mangga. Saya sedikit tertawa tadi terkait dengan Kanda tentang karena kita sibukkan dengan game sama pacaran. Saya rasa itu yang menjadi hambatan untuk kita semua, karena katanya Kanda tadi kita ini harus gercep dengan semua. Untuk pertanyaan kedua ada di kolom chat, saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Listri dari Medan, Sumatera Utara. Mohon izin bertanya. Sebelumnya saya sangat sekali melihat dari kurikulum luar biasa pengalaman organisasinya. Yang ingin saya tanyakan, usaha apa yang pernah dijalani waktu kuliah dan apa tantangan yang dialami dan hal apa yang menjadi motivasi untuk terus merintis bisnis di usia muda, dan apakah bisnis itu masih berkembang saat ini? Terima kasih. Untuk Kakanda, saya persilakan. Ada di kolom chat juga, Kanda. Terima kasih atas pertanyaannya dari Medan, Horas. Apa kabar teman-teman di Medan? Salam. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di Surabaya ya, di Kongres HMI. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ketika saya kuliah dulu, itu salahnya saya deh, Dinda semuanya. Ketika saya kuliah dulu itu masih belum punya mindset yang namanya usaha. Punya mindset usaha mau buka PlayStation, karena waktu itu PlayStation yang lagi rame kan, sama warung kopi depan kampus, fotokopian, laundry juga di depan kampus. Tapi saya eksekusi sendiri, hanya dilimpahkan kepada teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman mampu mengeksekusinya. Nah, kenapa saya nggak mengeksekusinya dulu? Itu zaman saya itu di situ kayaknya dengan aktivis zaman sekarang. Aktivis dulu masih sangat-sangat dianggap sesuatu yang wah gitu kan, sehingga saya terlalu fokus di situ dan tidak gencar dikampanyekan, walaupun dulu itu ada namanya MIA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang waktu zaman saya dikampanyekan. Kalau sekarang ini kan 4.0, 4.0, semuanya serba teknologi kan, seperti itu. Sehingga waktu zaman kuliah saya tidak mempunyai usaha real, hanya mempunyai keinginan. Tapi alhamdulillah setelah kuliah, hari ini saya bergelut di dalam banyak bidang usaha. Pertama, yang paling saya geluti hari ini limbah, karena saya ada di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara di Bekasi. Bekasi itu ada sekitar 7.000 industri di dalamnya. Ya artinya kalau kita benar-benar ingin berusaha, berwirausaha, pasti ada jalan, karena ada sekitar 7.000. Walaupun nggak kita menjadi bagian dari pemain intinya, tapi setidaknya limbah-limbahnya. Nah, saya bergelut di bidang limbah, lumayanlah hasil Rp500, Rp1.000 per kilonya, tapi kan besar volumenya kan, seperti itu. Ada 10 ton per minggu atau per 3 hari, lumayan. Tapi di dunia aplikasi saya mendirikan sekarang bersama Ketua Umum Himapindo itu namanya Nusa, semacam Grab itu, semacam aplikasi Grab, tapi karena mungkin masih banyak yang WFH ya, kerja dari rumah, banyak yang dirumahkan, jenis usaha Nusa ini masih belum maksimal, tapi tetap jalan. Semacam, coba lihat di Play Store lah Nusa gitu. Ada lagi di bidang karena saya bergerak di bidang usaha dan motivator, saya mendirikan Gobos
berbasis aplikasi. Yang paling maksimal yang saya jalankan dalam jenis usaha ini masih dalam usaha limbah. Itu mungkin jawaban yang saya ingin sampaikan. Kalau teman-teman hari ini ingin memulai usaha, cobalah usaha-usaha yang berbasis teknologi terlebih dahulu. Selain modalnya sedikit atau tidak butuh modal, hanya kalian membutuhkan banyak belajar ilmu teknologi atau berinteraksi dengan kepada teman-teman, apalagi sekarang referensinya banyak di YouTube. Entah itu wisata yang bisa dieksploitasi, entah itu bidang keilmuan kalian yang bisa dieksploitasi, itu silakan. Banyak contohnya tadi saya sebutkan Halodoc, Grab, apalagi dan lain sebagainya. Ditambah lagi misalkan teman-teman YouTuber misalkan seperti itu. Apapun itu yang penting punya nilai entrepreneur. Nggak usah takut. Kadang-kadang teman-teman kan gengsi, malu gitu kan. Muka saya kurang cakep gitu kan. Saya kurang cantik kan gitu kan. Takut gitu kan untuk memulai sesuatu. Atau pengetahuan saya terlalu sedikit. Enggak. Yang paling menghambat itu bukan karena kita tidak tahu. Yang paling menghambat itu kalau kita tidak punya kemauan. Kalau kita punya kemauan, pasti akan mencari apa kekurangan kita ini, pasti kan kita cari referensinya, sehingga pada akhirnya kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Dengan begitu, teman-teman gunakan semaksimal mungkin waktu-waktu kalian. Mau jadi apa kalian silahkan ke depannya. Saran saya kalau benar-benar kalian mau fokus dalam pendidikan, jangan hanya jadi sarjana, jadilah profesor. Tapi kalau ingin fokus benar-benar jadi fokus di organisasi, jangan hanya menjadi aktivis kampus, harus jadi minimal legislator, jadi pemimpin kepala daerah. Kalau kalian ingin benar-benar fokus dalam dunia usaha, kalian jangan hanya berandai-andai, tapi mampu mengeksekusinya dengan sebaik mungkin. Karena percuma kalian hari ini melewati banyak fase, tapi kalian pada akhirnya tidak mampu mengeksekusi dari segala hal kriteria yang diberikan topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Karena kenapa kalian, saya katakan percuma, karena kalian hari ini mempunyai waktu yang sangat banyak, sangat peluang yang sangat banyak untuk bagaimana mengeksekusinya sebaik mungkin dari ketiga jenis tadi. Apalagi ketiga jenis itu dikuasai semua oleh kalian. Itu sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan kepada moderator. Baik, untuk jawabannya, terima kasih. Untuk teman-teman, sudah ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan terkait diskusi kita pada malam ini, saya berikan. Bisa tanya di kolom chat juga ya. Silakan ke teman-teman, sungkan-sungkan ya. Maka kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau didiskusikan, silakan. Atau yang nggak sependapat dengan pendapat saya, silakan. Nggak usah sungkan. Saya juga butuh ilmu dari kalian. Jika ada kendala jaringan bisa tanya di chat juga ya teman-teman. Ada satu lagi Kanda di kolom chat, saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Miftah dari Banyuwangi. Izin bertanya, untuk menjadi seorang entrepreneur harus merencanakan sebelum terjun ke dunia itu. Dan bagaimana tips agar menjadi entrepreneur sukses? Terima kasih. Untuk jawabannya, saya persilakan Kanda, ada di kolom chat juga. Oke, saya jawab ya. Ya, Kanda. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Banyuwangi ya. Teman-teman, yang paling penting itu yang benar, namanya perencanaan itu penting. Tapi sesuatu yang hanya fokus pada satu rencana, tapi tidak mampu mengeksekusinya, itu juga kurang baik, gitu kan, kurang tepat. Seperti yang saya contohkan tadi, apa yang dikatakan Bob Sadino itu adalah bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dilaksanakan, dilakukan, dijalankan, kan seperti itu.
perencanaan sebaik-baiknya itu adalah hal yang bagus. Tinggal ini mengidentifikasi apa yang akan kita jalankan, bagaimana pasarnya, dan bagaimana kemungkinan besar peluang usaha yang kita jalankan ini penerimaan dari konsumen. Itu harus mempunyai yang namanya diidentifikasi.